wis koyo ibumu. Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu, aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tak meradang, menerjang luka yang bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu, aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Halo semuanya, saya Zaskia yang akan memandu dalam acara Nawasena Talks. Nah, kalian udah lihat kan penampilan tarian yang indah dan musikalisasi yang merdu? Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, selanjutnya akan ada pementasan hiburan kuli bangunan yang akan diperankan oleh siapa ya kira-kira? Siapa tuh teh? GPL gak pakai lama, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Ngomong-ngomong, di sini ada kuli bangunan enggak ya? Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang mah liburan itu buat ngilangin stres, tapi udah buat saya mah enggak. Datang liburan, orang-orang pada sibuk nyiapin rencana mau kemana, liburan mau kemana. Saya mah malah sibuk nyari alasan. Anak saya tiba-tiba minta liburan. Pak, pengen ke Dufan. Nah, Jakartanya juga banjir. Udah Pak, gimana kalau ke Tangkuban Parahu? Nah, perahunya juga bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya duit. Cerdas. Anak saya itu emang jarang liburan. Jadinya, saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Anak-anak lain mah kalau nyusun Lego jadi robot. Tapi dah anak saya mah malah jadi pos ronda. Datang ke rumah langsung ditanya sama istri saya, gimana nak, seru gak main sama bapak? Wah, mantap mah, pokoknya aku udah gede mau jadi kuli bangunan. Nak, perempuan mah gak boleh jadi kuli bangunan. Gak apa-apa mah, emansipasi. Anak saya itu emang jarang liburan, jadi dia itu norak banget. Kemarin aja nih ya, saya bawa ke tempat mandi bola, dia malah bawa anduk. Terus tiba-tiba istri saya ngomong, nak, mandi bola mah gak usah bawa anduk. Tapi bukan cuman anak saya yang jarang liburan, saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya ya di acara ini. Buat saya, kompetisi ini tuh liburan. Gimana enggak coba? Saya bisa tidur di hotel, kasurnya empuk. Ketika tidur pun terbayang langsung hari indah. Kalau di rumah, saya langsung terbayang cicilan rumah, cicilan motor dan segala macam. Gara-gara ini saya sering banget diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, bapak mah enak tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan bapak kerja di sana. Hah? Apa pak? Kerja? Keren. Kata bapak, Jakarta banjir. Iya nah, bener banjir. Bapak juga kesana naik tongkang.
Tapi gara-gara ini anak saya itu sering banget protes. Gara-gara dia itu pengen banget ke Jakarta. Dia itu pengen ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Kalau anak lain mah pengen tahu Dufan, langsung dibawa ke Dufan. Tapi kalau anak saya mah cukup dibawa ke warnet aja. Saya kasih tahu, tuh nak itu Dufan. Tapi dari sini saya tahu ternyata di Dufan itu banyak wahana. Contohnya bangunan miring. Ini proyek mana yang bikin bangunan miring? Kalau menurut saya tahu, ini pasti bakal diomelin. Saya aja masang batang miring, diomelin sama mandor saya. Ini orang dan dengan kesadaran penuh tanpa pengaruh alkohol, bisa-bisanya bisa bikin bangunan miring. Ini proyek mana yang bikinnya? Bikin malu komunitas. Saya Faisal, terima kasih. Wah, lucu banget gak sih? Lucu. Seru habis deh pokoknya. Oke, berikutnya ada sesi tanya jawab anekdot. Sebelumnya ada yang tahu nggak anekdot itu apa? Belum tahu deh. Oke, kalau belum tahu langsung aja kita panggil Kang Kevin dan Kang Tio. Halo semuanya. Halo. Kenalkan saya Kevin Kelana. Di sini saya sebagai presenter tanya jawab anekdot. Kali ini saya ditemani oleh narasumber saya yaitu. Oke, nama saya Prasetya Wibowo dari sebagai narasumber dari Kevin Kelana. Oke, lanjut aja ke pertanyaan pertama. Apa sih pengertian anekdot? Oke, anekdot itu adalah sebuah cerita yang singkat, lucu dan menarik. Oke, lanjut. Dari kejadian aslinya. Oke, lanjut. Apa sih tujuan anekdot? Oke, tujuan anekdot adalah untuk membagikan tawa dari pembacanya dengan sarana kritik dengan cara yang menghibur. Biasanya anekdot itu ada di mana sih? Oke, anekdot itu biasanya ada di koran, majalah, dan di internet sih. Teks anekdot itu punya struktur nggak sih? Oke, jadi anekdot itu kita punya 3 struktur. Jadi yang pertama itu ada orientasi, komunikasi, dan evaluasi. Orientasi itu adalah untuk menjelaskan latar belakangnya. Yang kedua komunikasi yaitu untuk menjelaskan masalah yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga adalah untuk membagikan kelucuan dari masalah tersebut. Oke, jadi contohnya saya punya satu contoh. Anda tahu Erick Thohir? Oke, jadi Erick Thohir tuh anak kecil kan tahu Pak, kalau sebelum bermain bola kita harus mengerjakan PR dulu. Oh iya. Gitu kan? Iya betul ya. Kurang lebih segitu. Oke, sekian dari kita berdua. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu anekdot? Berikutnya ada pementasan perundungan. Waduh, nggak boleh contoh ya teman-teman, karena perundungan termasuk perbuatan yang sangat tidak baik. Oke, kalau gitu langsung saja kita saksikan. Kita mau pesan makan apa nih? Batagor enak kali ya? Boleh? Oke, aku pesan dulu ya. Oke. Bang, Batagor. Yo, sebentar. Mau beli berapa nih? Beli 2. Beli 2, berapa ribu? 5.000 dulu. Pakai apa aja? Campur. Campur ya? Iya, campur. Oh, campur. Terus sebentar ya. Iya. Iya, makasih ya. Yun, aku itu paling malas deh kalau ada acara keluarga. Loh, kenapa? Kan senang dapat ketemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Ih, makanan terus, aku tuh malas ketemu mereka tahu. Kok bisa? Iya, siaran. Pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudaraku. Terus juga tuanku akan komentar-komentar. Namanya aku ini barang daun apa dibandingkan yang dikomentari. Itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Sayang apanya? Kalau sayang itu didukung, bukan dijatuhin tahu. Lama juga sih. Udah deh, nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Lah, kenapa? Kok tiba-tiba gak boleh main ke rumah lagi? Soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu, sebel tahu. Ya udah sih ya. Siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Syakira Zindak Larsyani dan rekan saya Catur Satria Andriono. di Nawasena News. Kecelakaan maut terjadi di eksit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan truk yang menabrak sejumlah kendaraan dan menyebabkan 3 orang tewas dan puluhan mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu
23 September 2023 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Diduga remblong, supir truk tronton yang mengakibatkan kecelakaan maut di pertigaan exit Tol Bawen, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan status tersangka kepada supir truk yang bernama Agus Rianto itu berdasarkan hasil gelar perkara di TKP. Hasil gelar perkara, supir kita jadikan tersangka, ujar Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Nombes Agus Suryanugroho, Senin 25 September 2023. Agus menjelaskan bahwa supir dianggap lalai dalam pengereman sehingga rem tidak berfungsi optimal saat kendaraan melaju. Bahkan dari pemeriksaan diketahui supir hanya memiliki SIM A, padahal sesuai kendaraan yang dikendarainya, jenis truk tronton seharusnya memiliki SIM B. Korban meninggal dunia 3 orang, kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Satike Bayu dalam keterangannya. Bayu menyebut ketiga korban tewas merupakan pengendara sepeda motor yang berhenti saat lampu merah di exit Tol Bawen Semarang. Mereka dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sementara itu, untuk jumlah korban yang mengalami luka-luka, total sebanyak 27 orang. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Satike Bayu menyebutkan ada 1 orang yang mengalami luka berat dan sebanyak 26 orang mengalami luka ringan. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil olah TKP atau tempat kejadian perkara untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan di exit Tol Bawen Semarang yang terjadi pada Sabtu 23 September 2023 itu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tim TAA Polda Jateng juga masih melakukan pendalaman. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Syakira Zuna Clarishani. Saya Catur Satria Andriono. Mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. kembali. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Ada yang bisa tebak materinya apa? Lawakan tunggal bukan teh. Maaf, Anda kurang beruntung. Silakan coba lain waktu. Oke, jadi akan ada sesi tanya jawab kaidah kritik kepada Teh Vina. Dipersilahkan. Halo semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Revina Giovanni, biasa dipanggil Revina. Di sini saya sebagai presenter tanya jawab kaidah kritik. Nah, di sini saya tidak sendiri, namun ditemani oleh narasumber kita yaitu Hai, nama saya Christian Farelli sebagai narasumber untuk kaidah dan kritik. Hai Ien. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar kan untuk berbincang-bincang bersama kita berdua. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, apa yang kamu tahu tentang kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik? Kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik itu ada 4. Ada 3. Salah. Yang pertama itu adalah kata-kata pertanyaan retorik. Ya. Yang kedua adalah maja sindiran. Yang ketiga adalah kata kerja material. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, ada berapa saja maja sindiran itu? Maja sindiran itu ada 3. Yang pertama adalah ironi, yang kedua adalah sarkasme, dan yang ketiga adalah sinisme. Pengertian dari maja sindiran itu apa sih? Yang pertama adalah ironi. Pengertian dari ironi majas yang menjelaskan sesuatu dari situasi yang aslinya. Yang kedua adalah sarkasme. Sarkasme itu adalah majas sindiran yang menyindir dengan cara yang kasar. Yang ketiga adalah sinisme. Sinisme itu sama seperti sarkasme, cuma bedanya dia lebih halus. Oke, contoh dari maja sindiran itu kayak gimana tuh? Pertama itu adalah ironi. Misalnya kalau ironi itu muka kamu cantik banget, kayak Maya. Oh, gitu. Kalau yang kedua adalah sarkasme. Contohnya adalah mikirlah. Terus ada kata bodoh. Terus ada sarkasme. Nah, kalau sinisme, pikirlah, tapi bodohnya dihilangkan. Itu jadi sinisme. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, mengapa majas ironi dan sinisme lebih diterima dalam teks anekdot? Nah, untuk itu, kenapa majas ironi dan sinisme itu lebih diterima dalam teks anekdot? Itu karena majas ironi dan sinisme itu jarang menggunakan kata-kata kasar. Biasanya menyindir dengan cara yang halus, bebas gitu. Jadi intinya adalah lebih halus saja. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud kata kerja material? Kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk kegiatan, aktivitas, atau perilaku suatu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang tadi diberikan oleh Christian Farelli. Nah, itu saja seputar dari pertanyaan dan jawaban dari kaidah kritik. Mungkin saya Revina Giovanni, Saya Christian Farelli. pamit untuk undur diri. Terima kasih. Jadi cewek jompo itu
dikit-dikit meriang, terus gampang masuk angin. Kadang juga suka mual-mual, apalagi ditambah tamu bulanan yang ngebetein. Caplang eukaliptus aromaterapi, minyaknya anak muda nih. Kembali lagi dengan saya di acara Nawasenap Talks. Kalian tahu nggak kalau Indonesia masuk ke dalam negara terkorup di Asia Tenggara? Gak tahu teh. Waduh, jangan-jangan kalian juga nggak tahu kalau ada korupsi kecil. Kalau gitu langsung aja kita tonton pementasan korupsi kecil. Apa tau? Nggak ada paket. Bin, mau bawa apa gue? Kenapa sih kayak kelihatannya kayak pusing banget? Pusing, bosan aja ngeliat berita isinya korupsi melulu. Mau jadi apaan negeri ini? Emangnya siapa sih yang korupsi? Siapa lagi kalau bukan para pejabat kaya, udah punya banyak uang, masih aja serakah. Emangnya kamu nggak pernah korupsi? Mana ada orang miskin seperti saya korupsi? Yang ada saya yang dikorupsi. Apa kau lupa nggak pernah korupsi sekecil apapun? Yakin lah. Mana ada korupsi kecil atau besar? Yang namanya korupsi tetap saja korupsi. Apa kau lupa kemarin kulihat di kantin kamu beli ngambil gorengan 5 tapi bayar 4. Ah, itu kan hanya kecil saja. Tapi sama aja kan korupsi kecil. Ah, bisa aja kamu ini. Kan apa itu korupsi kecil? Tahu teh. Selanjutnya kan ada tanya jawab teks eksposisi kepada Teh Rosa, dipersilahkan. Halo teman-teman. Hai. Kembali lagi dengan saya Nusa Sepang. Saya dipanggil Rosa. Di sini saya sebagai presenter tanya jawab dari teks laporan posisi. Di sini saya ditemani dengan narasumber kita yaitu Saya Catur Satria Andriono. Di sini saya sebagai narasumber teks laporan eksposisi. Oke. Pasti teman-teman sudah tidak sabar kan untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita itu yaitu Kang Catur. Nah, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurutmu apa sih pengertian dari teks laporan eksposisi? Oke, baik. Teks laporan eksposisi adalah sebuah teks yang menyampaikan sebuah gagasan atau temuan berdasarkan hasil penelitian atau peristiwa yang telah terjadi. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam membuat teks laporan eksposisi? Oke, baik. Untuk membuat teks laporan eksposisi itu ada langkah-langkahnya nih. Untuk yang pertama, itu kalian akan cari dulu informasi yang akan kalian gali lebih dalam. Yang kedua, siapakah nih yang akan menjadi sebuah responden? Dan yang ketiga, olah data kalian dalam bentuk teks laporan eksposisi. Dan yang keempat, itu kumpulkan data sesuai dengan presentasi, misalnya A, B, atau C. Dan yang terakhir, itu sajikan data kalian dalam bentuk teks laporan eksposisi. Oke, pertanyaan terakhir, sebutkan urutan dari struktur teks laporan eksposisi. Oke, baik. Struktur laporan teks eksposisi yang pertama, teks laporan eksposisi itu ada 3 nih. Nah, yang pertama itu adalah sebuah pernyataan pendapat. Nah, di sini itu teman-teman bisa mengenai alasan penilaian topik, sehingga tuh penting banget untuk dibahas. Dan yang kedua ada argumen atau hasil penelitian. Di bagian ini teman-teman itu akan menampilkan sebuah tabel, grafik atau diagram untuk menunjukkan data yang akan diperoleh. Dan yang terakhir itu ada namanya penegasan ulang atau simpulan. Di bagian ini tuh kayak kesimpulan dari topik yang akan kalian bahas. Oke, cukup sekian dari hasil tanya jawab teks laporan eksposisi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Oh ya, sebelum itu kita punya pantun loh guys. Apaan tuh? Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima Terima kasih. kasih. Dadah. Kita udahan ya. Oh, kenapa? Kamu sukanya makan bembeng langsung, papa aku setujunya makan bembeng dingin. Loh, Maaf. memang satu. Makannya yang beda. Haruskah kita lantas bisa meski sama-sama suka bembeng? Kembali lagi bersama Nawasenap Talks. Nah, sekarang ada sesi tanya jawab komisi. Langsung saja kepada Teh Julita,
Susanto. Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Anjani. Di sini saya sebagai presenter dari Tanya Jawab Comic Strip. Seperti judulnya Tanya Jawab, tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yang akan menjadi narasumber. Halo semuanya, nama saya Syakira Zuna Klarishani dan saya akan menjadi narasumber dari Tanya Jawab Comic Strip. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi Tanya Jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang kamu tahu tentang comic strip? Comic strip sendiri ini merupakan jenis komik yang hanya memiliki buah gambar, namun tetap memiliki alur dan gagasan yang utuh. Nah, comic strip sendiri ini biasanya mengangkat peristiwa-peristiwa atau topik-topik yang sedang viral diperbincangkan oleh publik. Nah, kalau untuk bentuknya gimana sih Teh? Dan biasanya ditampilkan di mana komik tersebut? Nah, comic strip ini tuh berbentuk panel, jumlahnya tuh bisa 4 panel. Nah, itu bisa kurang atau lebih. Nah, comic strip sendiri itu biasanya ada di majalah, di koran, terus di surat kabar, dan lain-lain. Oke, kalau untuk pengambilan sumber ceritanya dari mana? Kalau sumber ceritanya tuh biasanya comic strip ngambil dari teks anekdot. Jadi selain bisa disajikan melalui grafis atau gambar, teks anekdot juga bisa disajikan melalui comic strip. Oke, pertanyaan terakhir nih, kalau untuk langkah-langkah gimana sih Teh cara pembuatan comic strip? Kalau untuk langkah-langkah tuh mungkin bisa dibilang susu-susu gampang ya, tergantung sama orangnya. Tapi comic strip sendiri tuh punya 4 step untuk cara pembuatannya. Yang pertama, kita bisa cari dulu cerita apa yang bakal kita jadiin komik. Contohnya tadi kayak teks anekdot yang udah aku bilang. Terus yang kedua, kita bisa ubah dari cerita yang udah kita dapat menjadi sebuah naskah komik. Jadi kan cerita tuh belum kompleks ya, masih banyak unsur pendukungnya, masih banyak hal-hal nggak pentingnya. Nah, itu kita bisa ambil bagian-bagian pentingnya aja untuk dijadikan sebuah naskah komik. Yang ketiga, setelah naskah komiknya udah jadi, kita bisa bikin sketsa. Nah, sketsanya itu bisa kita gambar atau enggak kita bisa pakai foto yang gerakannya sama kayak naskah yang udah ada, yang udah jadi maksudnya. Nah, yang terakhir, step paling akhir tuh kita bisa tebelin dan warnain sketsa yang udah jadi supaya menjadi sebuah komik yang utuh. Oke, aku udah paham banget nih kalau tentang struktur sampai pengertian comic strip. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan kami pada hari ini mengenai tanya jawab comic strip. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat petang pemirsa, kembali lagi dengan saya Satya Abrasfar dan rekan saya Gita Anjani di Nawasena News. Sore hari ini telah terjadi kasus narkoba yang menjerat aktor Amar Zoni akhirnya menghadapi sidang putusan. Suami dari air sebelah ini sebelumnya diketahui telah menjalani 5 persidangan atas kasus narkoba. Amar Zoni diketahui menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 26 September 2023. Dalam persidangan tersebut, Amar tampak memakai busana serba hitam lengkap dengan masker. Sidang putusan tersebut pun memvonis Amar Zoni beserta 2 tersangka lainnya yakni Mustaqim dan Rahmat Hidayat yang terbukti secara sah bersalah. Majelis Hakim pun memberikan putusan yakni tahanan penjara selama 7 bulan dipotong masa tahanan dan rehabilitasi. Pengadilan menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni, terdakwa Rahmat Hidayat, dan terdakwa Mustaqim telah terbukti secara sah dan bersalah dalam penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Pengadilan memerintahkan ketiga terdakwa mendapat hukuman 7 bulan penjara dipotong masa tahanan dan rehabilitasi, ujar majelis hakim. Vonis yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini disebut jauh dari harapan Amar dan kuasa hukum. Pasalnya, Amar Zoni dan kuasa hukum serta keluarga berharap mendapatkan vonis bebas atau rehabilitasi. Vonis yang diterima oleh pria kelahiran 8 Juni 1993 ini pun menjadi sorotan netizen di media sosial. Pasalnya, ini merupakan kali kedua Amar ditangkap karena menyalahgunakan obat terlarang. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Nawasena News pada petang ini. Saya Gita Anjani. Saya Satya Abrasfar. Kami undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Semangat ya nih? Masih dong. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita ke sesi tanya jawab balapan tunggal. Kepada Teh Syifa dipersilahkan. Halo semua. Hai. Perkenalkan, saya akan dipanggil. Saya di sini sebagai presenter dari
semua. Hai. Perkenalkan, saya Sifan Aulia. Saya biasa dipanggil Tajipa. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, ada berapa sih istilah dalam skala lawakan tunggal dan apa saja? Oke, ada 4 istilah dalam lawakan tunggal, yaitu yang pertama ada setup, 2 ada punch, beat, dan rule of 3. Oke Kak, selanjutnya untuk pertanyaan gue nih Kak, apa sih pengertian setup dari lawakan tunggal itu? Oke, setup merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai penghantar lelucon yang disampaikan. Bagian ini biasanya berisi informasi. Oh gitu ya Kak. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menampilkan lawakan tunggal? Hal yang perlu diperhatikan saat kita menampilkan lawakan tunggal yaitu adalah kesantunan dalam berbahasa. Meskipun lawakan tunggal ini atau anekdot mengandung unsur kritik, kritik yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Oh jadi gitu. Oke baik, terima kasih ya Kak sudah datang menjadi narasumber dari acara tanya jawab lawakan tunggal ini. Tetapi sayangnya waktu untuk saya tanya jawab kali ini telah habis. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian acara talk show hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Korban meninggal dunia 3 orang, kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Sateke Bayu. Apabila ada salah kata, ada. Saya Faisal. Taruh. Nama saya Ratong. Sukses! Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.